Di sebuah lembah terpencil, tersembunyi di balik hutan rimba yang tak pernah dijamah matahari, terdapat sebuah desa bernama Sanggarjati. Desa itu dikelilingi kabut abadi, seolah-olah langit menolak memberikan cahaya penuh kepada tanah yang diinjak manusia. Jalan masuknya hanya satu, sebuah jalan tanah berliku yang memotong hutan pinus. Namun ada satu jalan lain, jalan yang tak pernah digunakan, jalan yang selalu dibicarakan dalam bisikan, jalan batu hitam. Orang-orang tua di Sanggarjati selalu berkata, jangan pernah melewati jalan itu. Sekali kau menjejakkan kaki di sana, jalan itu tidak akan mengembalikanmu. Jalan batu hitam berawal dari perempatan tua dekat balai desa, lalu memanjang menuju jurang dalam yang dipenuhi kabut. Konon, disitulah batas dunia manusia dengan dunia iblis. Tidak ada seorang pun yang berani mencobanya. Bahkan anak-anak yang biasa nakal pun menolak bermain di dekat sana. Di desa inilah seorang gadis muda bernama Ayu Laras tinggal bersama ibunya, Sarinah, seorang janda yang sederhana. Ayu berusia 18 tahun, berparas ayu dengan rambut panjang tergerai hitam legam, mata tajam namun menyimpan kesedihan. Ayu bukan gadis biasa, sejak kecil, ia sering dihantui mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia selalu melihat sosok pria berpakaian hitam dengan mata merah menyala, berdiri di ujung jalan batu hitam. Pria itu tersenyum kepadanya, seolah menunggu. Ayu pernah menceritakan mimpinya kepada ibunya. Sarinah hanya bisa menggenggam tangan putrinya erat, sambil berbisik, "Nak, jangan pernah mendekati jalan itu. Ingat pesan ibu. Di sanalah rahasia leluhur kita tersimpan." Namun justru karena larangan itulah rasa penasaran Ayu semakin tumbuh. Setiap kali ia melewati perempatan, matanya tak bisa lepas dari jalan berlapis batu hitam itu. Ada bisikan samar yang memanggil namanya, suara lirih seperti dari dalam tanah. "Ayu, Ayu." Suatu sore, desa Sanggarjati diguncang kabar mengejutkan. Sesepuh desa, Ki Jayanegara, memanggil semua warga ke balai desa. Dengan wajah pucat dan suara bergetar, ia mengumumkan bahwa waktu perjanjian lama akan segera tiba. Desa Sanggarjati harus menyerahkan pengantin, seperti yang dilakukan leluhur mereka berabad-abad lalu. Kata-kata itu membuat bisik-bisik bergema. Orang-orang saling berpandangan, beberapa wanita langsung memeluk anak gadis mereka erat-erat. Ayu hanya berdiri di kerumunan, jantungnya berdetak kencang, tanpa mengerti maksud dari kata pengantin itu. Malamnya, Sarinah duduk di depan tungku, menatap api yang berkobar. Ia akhirnya membuka suara, sesuatu yang ia pendam selama bertahun-tahun. "Ayu, kau harus tahu. Leluhur kita pernah membuat perjanjian dengan sesuatu yang bukan manusia. Agar desa ini tidak kelaparan, agar panen selalu berhasil, mereka menyerahkan janji. Setiap 100 tahun, satu gadis harus menjadi pengantin iblis." Ayu terdiam, tubuhnya membeku. Ia tak bisa percaya kata-kata ibunya. Tapi dalam hatinya, potongan-potongan mimpi masa kecilnya kini terasa masuk akal. Sosok pria bermata merah itu mungkin bukan sekadar mimpi. Sejak malam itu, Ayu merasa hidupnya berubah. Ia selalu merasa ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Suara-suara berbisik di dekat telinganya semakin jelas, terutama saat bulan purnama. Dan setiap kali ia berjalan melewati perempatan desa, jalan batu hitam tampak semakin hidup, batu-batunya berkilat aneh, seakan bernafas. Sampai suatu malam, Ayu bermimpi lebih nyata dari sebelumnya. Ia melihat dirinya berjalan di jalan batu hitam, mengenakan kebaya pengantin berwarna merah darah. Di ujung jalan, sosok pria tinggi dengan senyum dingin menunggunya. Ia mengulurkan tangan dan berkata dengan suara dalam, "Sudah waktunya, pengantinku." Ayu terbangun dengan keringat dingin. Namun saat ia menoleh ke jendela, dari balik kabut, ia benar-benar melihat sosok pria itu berdiri di perempatan desa, menatap rumahnya dengan tatapan tajam. Mulai saat itu, Ayu sadar, larangan itu bukan sekadar cerita. Jalan batu hitam bukan sekadar mitos. Ia telah ditandai, dan jalan terlarang itu kini menunggu kedatangannya. Hujan turun deras malam itu, membasahi atap-atap rumah kayu desa Sanggarjati. Angin mengguncang dedaunan, sementara petir sesekali menyambar, menerangi pekarangan desa dengan cahaya putih yang menyilaukan. Di rumah panggung milik Ki Jayanegara, para tetua desa duduk bersila dengan wajah tegang.
Di depan mereka terbentang sebuah kitab tua yang kulitnya sudah menghitam, berbau tanah lembab. Kitab itu disebut Serat Penyerahan. Konon, naskah itu diwariskan turun-temurun sejak 200 tahun lalu saat bencana kelaparan melanda Sanggarjati. Dalam kitab itulah perjanjian darah antara leluhur desa dan makhluk dari dunia lain tertulis. Malam itu, setelah banyak keraguan, kitab tersebut kembali dibuka. Ki Jayanegara dengan tangan gemetar membaca bait-bait kuno yang tertulis dengan aksara Jawa halus. Sang desa selamat, bumi subur, panen makmur. Syarat 1, 100 tahun sekali, darah suci dipersembahkan. Pengantin di Jalan Batu Hitam, bersanding dengan Sang Tuan Malam. Kalimat itu disambut dengan bisikan ketakutan. Seorang perempuan tua, Nyai Rakiti, menutup wajahnya dengan selendang sambil bergumam, waktunya telah tiba, sudah lewat 99 tahun sejak upacara terakhir. Itu sebabnya Sanggarjati diguncang malapetaka belakangan ini, sawah mengering, anak-anak sering sakit. Sang Tuan Malam menagih janji. Namun yang membuat hati semua orang teriris adalah kenyataan pahit berikutnya. Nama keturunan yang harus diserahkan sudah tercatat sejak awal perjanjian dibuat. Dan di antara garis darah itu, hanya satu nama yang tersisa untuk generasi ini, Ayu Laras. Di rumahnya, Ayu duduk termenung di tikar pandan. Sarinah, ibunya, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Nak, aku sudah lama ingin menyembunyikan semua ini darimu. Aku ingin kau hidup normal, menikah dengan lelaki yang kau cintai, punya anak, dan bahagia. Tapi nasib berkata lain. Kau adalah keturunan terakhir yang dituliskan dalam serat. Leluhur kita, entah apa yang mereka pikirkan, telah mengikat darah kita untuk perjanjian ini. Ayu menggenggam tangan ibunya, suaranya bergetar. Ibu, aku tidak mengerti, mengapa kita harus menanggung dosa orang-orang dulu? Bukankah mereka yang membuat perjanjian itu? Mengapa aku yang harus membayar? Sarinah menunduk. Karena darah kita, Ayu, kau adalah cucu dari garis utama. Kau lahir dengan tanda itu. Sarinah lalu membuka ujung kebaya Ayu, memperlihatkan bekas lahir berbentuk setengah lingkaran di pundaknya. Lihat ini. Sejak kau bayi, aku tahu, cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Ayu menatap tanda itu dengan ngeri. Bekas itu tak pernah ia pikirkan selama ini, hanya dianggap tanda lahir biasa. Namun kini, semuanya terasa masuk akal, mimpinya, suara yang memanggil, bahkan tatapan pria bermata merah itu. Malam berikutnya, desa kembali berkumpul di balai. Ki Jayanegara mengumumkan bahwa Sanggarjati harus bersiap melakukan ritual penyerahan di Jalan Batu Hitam, tepat pada bulan purnama penuh 3 hari lagi. Ayu menjadi pusat perhatian. Orang-orang menatapnya dengan rasa iba sekaligus ketakutan, seolah dirinya sudah bukan bagian dari dunia manusia lagi. Beberapa pemuda desa ingin memberontak. Bagas, teman masa kecil Ayu, maju ke depan. Tidak adil. Mengapa kita harus terus tunduk pada perjanjian setan? Kalau memang ada iblis itu, biar kita semua melawannya bersama-sama. Namun Ki Jayanegara menatap Bagas dengan wajah getir. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, nak. Dulu, ketika leluhur kita mencoba melawan, setengah desa hangus terbakar oleh api hitam yang turun dari langit. Perjanjian ini bukan main-main. Hanya dengan menyerahkan pengantin, desa kita bisa bertahan. Ayu hanya diam, dadanya terasa sesak. Bagas menatapnya dengan mata marah bercampur sedih, seolah ingin menolong tapi tak berdaya. Malamnya, Ayu kembali bermimpi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Ia melihat dirinya duduk di pelaminan, bukan di balai desa, melainkan di sebuah altar batu di ujung Jalan Batu Hitam. Di sampingnya berdiri pria tampan berwajah pucat, berpakaian serba hitam, dengan senyum yang menusuk. Dari tubuhnya keluar bayangan api yang melingkar seperti sayap. Pria itu mendekat, berbisik di telinganya, Ayu, jangan takut. Kau adalah milikku. Sudah 100 tahun aku menunggu pengantin berikutnya. Kau akan abadi bersamaku. Ketika Ayu terbangun, ia mendapati lantai kamarnya basah oleh air hujan. Anehnya, jendela terkunci rapat. Namun di lantai, jejak kaki basah menuntun keluar hingga ke arah perempatan desa. Hari-hari berikutnya Ayu hidup seperti dalam neraka.
Ia merasa semua orang menghindarinya. Anak-anak kecil berlari menjauh setiap kali melihatnya lewat. Orang dewasa menunduk, pura-pura tidak mengenalinya. Hanya Bagas yang masih setia berada di sisinya, berusaha menenangkan. Suatu senja, Bagas berkata lirih, "Ayu, kalau kau mau, aku bisa membawamu kabur dari desa ini. Kita bisa menyeberangi gunung, pergi ke kota, dan melupakan semua ini." Ayu ingin sekali mengangguk. Tapi di dalam hatinya, ia tahu. Jalan batu hitam bukan sekadar jalan fisik, melainkan jalan kutukan yang menempel pada darahnya. Kemanapun ia pergi, sang tuan malam akan tetap mengejarnya. Di malam kedua menjelang purnama, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Dari jendela kamarnya, Ayu kembali melihat sosok pria itu berdiri di ujung jalan batu hitam. Kali ini, ia lebih jelas, wajah tampan dengan sorot mata merah menyala. Ia mengangkat tangan, seolah memberi isyarat agar Ayu mendekat. Jantung Ayu berdegup kencang. Ia tahu, saatnya semakin dekat. Jalan terlarang itu tak lagi sekadar cerita leluhur. Jalan itu adalah takdir, jalan yang kelak akan membawanya pada nasib sebagai pengantin iblis. Dan entah mengapa, di balik rasa takutnya, ada bisikan kecil di hatinya, sebuah rasa penasaran yang membakar. Siapakah sebenarnya pria itu? Iblis apa yang mengikat nasibnya? Jawabannya hanya ada di ujung jalan batu hitam, di pertemuan maut antara manusia dan kegelapan. Hari ketiga menjelang bulan purnama tiba. Udara di desa Sanggarjati terasa lebih dingin dari biasanya, bahkan meski matahari siang masih bersinar. Kabut mulai turun lebih awal, menutupi jalan setapak dan menyesakkan dada setiap orang yang keluar rumah. Desa yang biasanya ramai dengan suara anak-anak bermain kini lengang, seolah semua orang bersembunyi dari sesuatu yang mereka takuti. Di tengah suasana mencekam itu, muncullah seorang tamu asing. Seorang pria gagah menunggang kuda hitam berkilau, memasuki perempatan desa. Tubuhnya tinggi tegap, wajahnya pucat namun tampan, dengan sorot mata yang dalam seolah menembus jiwa. Ia mengenakan pakaian serba hitam dengan bordiran perak di tepinya, kain yang tak pernah dilihat oleh orang Sanggarjati sebelumnya. Orang-orang yang melihatnya langsung menunduk, beberapa bahkan menutup pintu rumah rapat-rapat. Hanya Ki Jayanegara yang memberanikan diri menyambut. Dengan langkah berat, sesepuh desa itu menghampiri pria asing tersebut. "Selamat datang di Sanggarjati." "Siapakah tuan?" tanya Ki Jayanegara, suaranya bergetar. Pria itu tersenyum tipis, sebuah senyum yang entah mengapa terasa menakutkan sekaligus memikat. "Namaku Raden Surya. Aku datang menjemput sesuatu yang sudah menjadi hakku. Sesuatu yang sudah dijanjikan sejak lama." Kata-kata itu membuat Ki Jayanegara terdiam. Ia tahu siapa sosok di depannya. Bukan manusia biasa, melainkan sang tuan malam yang selama ini hanya ada dalam perjanjian. Namun kini, ia berdiri nyata di hadapan mereka, seolah menertawakan ketakutan manusia. Kabar kedatangan Raden Surya menyebar cepat. Orang-orang makin ketakutan, mengurung diri di rumah. Sementara itu, Ayu yang sedang duduk di beranda rumah bersama ibunya tiba-tiba merasakan hawa dingin menusuk tulang. Dari kejauhan, ia melihat Raden Surya berdiri di perempatan, menatap ke arah rumahnya dengan tatapan tajam penuh arti. Sarina bergegas menutup tirai jendela. "Itu dia, Ayu, dialah orangnya. Leluhur kita telah menyebutnya dengan banyak nama. Ada yang bilang sang juru jemput, ada yang menyebut pengantin malam. Dan sekarang ia datang untukmu." Ayu terdiam, darahnya seolah berhenti mengalir. Tatapan pria itu sama persis dengan sosok dalam mimpinya sejak kecil. Senyum tipis, mata merah yang bersinar di balik kabut, dan aura yang membuatnya sulit berpaling. Malam itu, Ki Jayanegara memanggil seluruh tetua dan keluarga Ayu ke balai desa. Raden Surya ikut hadir, duduk di kursi kehormatan dengan wibawa yang membuat semua orang tertekan. Di dalam balai yang diterangi obor, bayangan wajahnya berkilau aneh, kadang terlihat manusia, kadang berubah samar seperti kabut hitam. "Sudah waktunya," ujar Raden Surya dengan suara dalam. 100 tahun perjanjian telah berlalu. Aku datang untuk mengambil pengantin yang dijanjikan." Semua orang terdiam. Hanya suara api obor yang berderak. Ki Jayanegara menunduk dalam-dalam. "Tuan, perjanjian itu benar adanya. Dan pengantin yang dimaksud telah kami siapkan."
Tapi izinkanlah, berilah waktu 3 hari untuk ritual persiapan. Kami mohon. Surya memandanginya lama, lalu tersenyum. 3 hari. Setelah itu, aku tak ingin mendengar alasan lagi. Tatapan matanya kemudian beralih pada Ayu. Untuk pertama kalinya, Ayu merasakan tatapan itu begitu dekat. Surya menatapnya seolah sudah lama mengenalnya. Ia bahkan sedikit membungkuk, menyentuh dadanya dengan tangan dan berkata, "Akhirnya kita bertemu, pengantinku." Ayu menahan napas, tubuhnya gemetar. Ada bagian dalam dirinya yang ingin berlari sejauh mungkin, tapi ada juga bagian kecil yang seolah terikat tak kasat mata pada sosok itu. Sepulang dari balai, Ayu tak bisa tidur. Suara bisikan semakin jelas di telinganya. "Ayu, tak perlu takut. Kau akan abadi bersamaku. Dunia ini bukan untukmu, kau diciptakan untukku." Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, menangis ketakutan. Namun entah mengapa, di dalam hatinya ia juga merasakan rasa penasaran yang makin kuat. Keesokan paginya, Bagas datang. Wajahnya kusut, matanya merah karena tak tidur. "Aku mendengar kabar itu benar, Ayu. Orang asing itu, Raden Surya, dia yang akan mengambilmu." Ayu mengangguk pelan. Bagas mengepalkan tangan. "Aku tidak akan diam saja. Kalau perlu aku melawan dia, meskipun aku mati." Namun Ayu menatap Bagas dengan air mata mengalir. "Bagas, dia bukan manusia biasa. Kau tidak tahu apa yang sedang kita hadapi. Kalau kau melawan, kau akan terbakar seperti leluhur dulu." Bagas terdiam, lalu menggenggam tangan Ayu erat. "Kalau begitu, aku akan tetap bersamamu sampai akhir. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian." Hari berikutnya, suasana desa makin mencekam. Raden Surya berkuda mengelilingi desa, seolah memeriksa keadaan. Hewan ternak resah setiap kali ia lewat, ayam berkokok di waktu yang salah, dan anjing melolong tanpa sebab. Beberapa orang jatuh sakit mendadak, tubuh mereka panas seperti terbakar dari dalam. Orang-orang mulai percaya, Sang Tuan Malam bukan lagi mitos. Ia nyata, dan kehadirannya membawa tanda-tanda kebinasaan. Sementara itu, Ayu mulai sering melihat halusinasi. Ketika ia menimba air di sumur, bayangannya di permukaan air bukan lagi dirinya, melainkan sosok pengantin bergaun merah. Ketika ia berjalan di jalan setapak, pepohonan berbisik memanggil namanya. Dan setiap kali ia melewati perempatan desa, jalan batu hitam tampak semakin hidup, seakan batu-batunya berdenyut, memancarkan cahaya gelap. Di ujung jalan, ia selalu melihat Surya berdiri menunggu, dengan senyum dingin yang semakin lama semakin dekat. Malam menjelang bulan purnama, Raden Surya kembali ke balai desa. Dengan suara lantang ia berkata, "Besok malam, aku akan menjemput pengantinku di jalan batu hitam. Persiapkan dia dengan layak. Jangan coba-coba melawan, atau seluruh Sanggar Jati akan menjadi abu." Setelah mengatakan itu, ia menghilang begitu saja dalam kepulan kabut hitam, meninggalkan bau asap belerang yang menusuk. Semua orang membisu. Ayu menggigil ketakutan. Ia tahu, esok malam adalah hari terakhir ia bisa menghirup udara desa sebagai manusia biasa. Setelah itu, ia akan menapaki jalan terlarang itu sebagai pengantin iblis. Namun jauh di dalam hatinya, satu pertanyaan terus menggema, apakah ini benar-benar takdir yang tak bisa diubah? Atau masih ada cara untuk melawan perjanjian kelam itu? Bulan purnama tiba. Malam itu, langit seakan menolak damai. Angin bertiup kencang membawa kabut pekat yang turun lebih tebal daripada biasanya. Desa Sanggar Jati berubah menjadi tempat asing, senyap, mencekam, dan dipenuhi doa-doa lirih yang dipanjatkan dari balik pintu rumah. Obor-obor yang dipasang di setiap sudut jalan bergetar ditiup angin, membuat bayangan aneh menari di dinding rumah kayu. Di balai desa, Ayu Laras duduk bersimpuh di atas tikar pandan. Ia mengenakan kebaya merah darah dengan selendang hitam yang menutupi kepalanya. Wajahnya dipoles bedak tipis, bibirnya diwarnai merah tua. Namun di balik riasan itu, matanya basah dan penuh ketakutan. Sarinah, ibunya, duduk di sampingnya sambil memegangi tangannya erat-erat. "Nak, maafkan ibu. Andaikan ibu bisa menukar takdirmu dengan nyawa ini, sudah lama ibu melakukannya." Suaranya pecah,
Tangisnya ditahan agar tidak terdengar oleh tetua desa. Ki Jayanegara, dengan wajah muram, memimpin prosesi. Para tetua melantunkan doa-doa kuno dari serat penyerahan. Suara mereka bergema di ruangan, bercampur dengan suara petir yang menyambar di kejauhan. Lalu pintu balai terbuka. Angin dingin menerobos masuk, dan di ambang pintu berdirilah Raden Surya. Malam itu ia tampak lebih mengerikan sekaligus menawan. Jubah hitamnya berkibar, matanya menyala merah, dan senyum tipisnya memancarkan sesuatu yang bukan manusia. Semua orang menunduk dalam-dalam, tak berani menatap wajahnya. "Sudah siapkah pengantinku?" Suaranya dalam, bergema seperti datang dari dua dunia sekaligus. Ki Jayanegara hanya bisa mengangguk. Dengan gemetar, ia mempersilakan Ayu berdiri. Ayu dipapah menuju Raden Surya, meski tubuhnya lemas. Setiap langkah terasa seperti 1000 batu menekan dadanya. Surya menatapnya penuh rasa puas. Ia mengulurkan tangan, dan Ayu terpaksa menyambutnya. Begitu tangan mereka bersentuhan, hawa dingin menusuk tulang Ayu, membuat tubuhnya bergetar. Namun anehnya, di balik rasa dingin itu, ada sensasi aneh, seperti suara yang membisikkan kepadanya bahwa ia sudah ditunggu sejak lama. "Pengantinku," kata Surya pelan. "Malam ini kau akan bersanding denganku di altar Jalan Batu Hitam. Ritual akan selesai, dan desa ini akan selamat." Ayu menahan air mata. Ia ingin berteriak, melawan, atau berlari. Namun tatapan mata Surya seolah mengunci tubuhnya. Prosesi pun dimulai. Dengan dikawal para tetua yang membawa obor, rombongan kecil berjalan menuju Jalan Batu Hitam. Angin semakin kencang, pepohonan berderit seperti suara jeritan. Kilatan petir menerangi jalan, memperlihatkan wajah-wajah warga desa yang mengintip dari balik jendela rumah dengan penuh ketakutan. Ayu berjalan di samping Surya. Bagas, yang sejak tadi bersembunyi di antara kerumunan, melihat itu dengan hati hancur. Ia mengepalkan tangan, menahan amarah. Namun sebelum ia bisa berbuat sesuatu, Sarinah menahannya dengan tatapan memohon. "Jangan, Bagas, kalau kau melawan, kau akan mati sia-sia." Bagas hanya bisa menunduk, namun air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Rombongan sampai di perempatan desa, tempat Jalan Batu Hitam bermula. Jalan itu tampak berbeda malam itu. Batu-batunya berkilau hitam, seakan menyerap cahaya obor. Dari ujung jalan, kabut tebal bergulung, membentuk bayangan-bayangan yang bergerak liar. Raden Surya berdiri di depan altar batu yang telah dipersiapkan. Ia menggenggam tangan Ayu, lalu memandang para tetua. "Lanjutkan ritualnya." Ki Jayanegara membuka kitab serat penyerahan, melantunkan mantra dengan suara bergetar. Obor-obor bergetar makin kuat, api menari tak terkendali. Dari kabut, suara-suara aneh mulai terdengar, jeritan, tawa, bahkan tangisan bayi. Warga desa yang ikut menyaksikan langsung menutup telinga, sebagian jatuh pingsan karena ngeri. Ayu dipaksa duduk di atas altar. Surya berdiri di sampingnya, mengangkat tangannya ke langit. Tiba-tiba langit terbelah oleh kilatan petir, dan dari celah awan hitam turun cahaya merah yang menyinari altar. "Malam ini," ucap Surya lantang, "pengantin telah dipersembahkan. Perjanjian leluhur ditepati. Desa ini bebas dari murka 100 tahun lagi." Namun tepat ketika Surya mengucapkan itu, Ayu merasakan sesuatu di dalam dirinya, sebuah dorongan kuat untuk melawan. Kalung pusaka yang selalu dipakai ibunya, kini terasa panas di lehernya. Ia meraba kalung itu, dan tiba-tiba mendengar bisikan halus di kepalanya, "Kau bukan milik mereka. Kau punya pilihan." Ayu terkejut. Kalung itu adalah warisan ibunya sejak kecil, tak pernah dilepas. Ia menoleh pada Sarinah, yang menatapnya dari kejauhan dengan mata berkaca-kaca. Ada sesuatu dalam tatapan ibunya, sebuah rahasia yang tak pernah terucapkan. Tiba-tiba, Bagas menerobos kerumunan. "Hentikan! Aku tidak akan membiarkan Ayu menjadi korban kutukan ini." Ia berlari mendekat, mencoba menarik Ayu dari altar. Raden Surya menoleh dengan tatapan tajam. Dalam sekejap, Bagas terhempas oleh hembusan angin hitam yang keluar dari telapak tangan Surya. Tubuhnya terbanting keras ke tanah, darah mengalir dari mulutnya. Ayu berteriak histeris. "Bagas!" Surya menunduk padanya, suaranya dingin. "Jangan takut,
Pengantinku. Dia hanya manusia lemah. Kau tidak akan kehilangan apa-apa kecuali kemanusiaanmu. Api obor semakin membesar, angin berputar membentuk pusaran. Jalan batu hitam bergemuruh, seakan sedang menelan dunia. Ritual memasuki puncaknya. Namun di detik itu juga, Ayu merasa kalung di lehernya bersinar terang, memancarkan cahaya putih yang menusuk kegelapan. Surya terkejut, matanya menyipit. Apa itu? Ayu menggenggam kalung itu erat-erat. Entah dari mana keberanian itu muncul, ia menatap Surya dengan air mata bercampur api kemarahan. Aku bukan milikmu. Tiba-tiba cahaya dari kalung itu meledak, menyilaukan semua orang. Angin berhenti sesaat, lalu terdengar jeritan makhluk-makhluk gaib dari balik kabut. Ritual yang seharusnya mengikat Ayu menjadi pengantin iblis, kini berbalik. Jalan batu hitam mulai retak, batu-batunya pecah seolah menolak perjanjian lama. Raden Surya meraung marah, wajahnya perlahan berubah. Separuh tetap tampan seperti manusia, separuh lagi meleleh menjadi bayangan api yang menjijikkan. Dan malam itu, di altar jalan batu hitam, darah, cahaya, dan kutukan berpadu menjadi satu. Pertunangan pengantin iblis berubah menjadi awal pertempuran. Kabut merah membubung tinggi setelah ledakan cahaya dari kalung Ayu meledak di altar jalan batu hitam. Obor-obor yang semula berderet di sepanjang jalan padam seketika, meninggalkan kegelapan yang mencekam. Suara jeritan gaib masih bergema di udara, bercampur dengan raungan Raden Surya yang setengah tubuhnya kini terbuka menampakkan wujud asli. Kulit hitam berlapis retakan api, mata menyala seperti bara, dan sayap bayangan yang berkibar menutupi langit. Pengantin durhaka, teriak Surya, suaranya menggema hingga membuat tanah bergetar. Kau berani menolak ikatan abadi? Ayu mundur sambil menggenggam kalungnya erat-erat. Ia menoleh ke arah Bagas yang tergeletak tak berdaya, tubuhnya penuh luka. Sarinah berlari menghampiri putrinya, mencoba memeluk, tapi Surya melambaikan tangannya. Seketika, kabut hitam menjulur seperti tangan raksasa, memisahkan Ayu dari ibunya. Tidak ada lagi yang bisa menolongmu, bisik Surya, kini suaranya lebih menyeramkan. Kau akan tetap menjadi milikku. Dan bila kau melawan, kau akan tahu bagaimana rasanya tersesat selamanya di jalan batu hitam. Seketika, tanah di bawah kaki Ayu retak, batu-batu hitam terangkat, lalu membentuk jalan yang lebih panjang, lebih gelap, lebih berliku dari sebelumnya. Ayu menoleh ke belakang, desa sudah tak terlihat. Hanya ada kabut, hutan hitam, dan jalan berlapis batu yang seakan tak berujung. Ayu mulai berlari. Nafasnya memburu, dadanya sesak. Setiap kali ia menjejakkan kaki, batu-batu di bawahnya bergetar, seolah menolak keberadaannya. Di sekelilingnya, pepohonan bergerak seperti hidup. Batang-batang pohon berputar mengikuti arah larinya, cabang-cabangnya menjulur seperti tangan yang ingin meraih tubuhnya. Ayu, bisikan itu terdengar dari balik pepohonan. Kau tak bisa kabur. Jalan ini bukan jalanmu. Jalan ini jalan kami. Suara itu berubah menjadi tawa serak, kemudian tangisan perempuan, lalu jeritan anak-anak. Ayu menutup telinganya, tapi suara itu terus menggerogoti pikirannya. Di kejauhan, ia melihat cahaya samar. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah cahaya itu. Namun semakin ia mendekat, cahaya itu menjauh, seolah menggodanya. Jalan terasa tak berkesudahan. Tiba-tiba, dari kabut di depannya, muncul sosok hitam besar, tingginya 2 kali manusia, dengan wajah tanpa mata, hanya mulut besar penuh gigi tajam. Makhluk itu berdiri menghalangi jalannya. Ayu berteriak ketakutan, namun kalung pusaka di lehernya berpendar cahaya. Makhluk itu meraung, mundur, lalu meleleh menjadi asap hitam. Ayu sadar, kalung itu adalah satu-satunya pelindungnya. Tapi cahaya dari kalung semakin redup setiap kali ia menggunakannya. Sementara itu, Surya mengikuti dari belakang dengan langkah tenang, meski tanah bergetar setiap kali kakinya menjejak. Lari saja, pengantinku. Lari sejauh yang kau mau. Jalan ini akan terus kembali padaku. Kau akan kembali padaku. Suara Surya menggema, membuat Ayu hampir kehilangan akal sehat. Ia berlari semakin kencang, namun tiba-tiba sadar sesuatu. Pepohonan di sekelilingnya selalu sama. Ada pohon dengan cabang patah yang ia lewati berkali-kali. Jalan ini berputar.
Ia berlari dalam lingkaran tak berujung. Air matanya mengalir. Tidak, aku tidak bisa keluar, aku terjebak. Dari kabut, muncul siluet Bagas. Ia berjalan tertatih, wajahnya penuh luka, tapi matanya memancarkan tekad. Ayu, aku di sini. Ayu terhenti. Bagas? Bagaimana bisa? Namun sebelum ia sempat mendekat, wajah Bagas berubah. Matanya memerah, bibirnya terbelah memperlihatkan taring, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang melolong. Itu bukan Bagas. Itu tipuan jalan batu hitam. Ayu menjerit, berlari lagi, namun kali ini jalan di depannya terbelah menjadi dua. Ia berdiri bingung. Di kiri, jalan berlapis batu mengarah ke cahaya samar. Di kanan, jalan menuju kegelapan pekat yang terdengar lebih sunyi. Bisikan terdengar dari kedua sisi. Dari kiri, ke sini, ayo kau akan bebas. Dari kanan, kemari, pengantinku abadi menunggumu. Ayu memejamkan mata, memegang kalungnya. Kalung itu bergetar, lalu bersinar samar, menunjuk ke arah gelap di kanan. Tidak, bisik Ayu. Itu jalan menuju dia. Namun sebelum ia bisa mengambil keputusan, tanah di bawahnya bergetar keras. Jurang terbuka, menelan sebagian jalan. Ayu terjatuh, berguling, lalu menemukan dirinya berada di jalan yang lebih sempit, gelap, dan dipenuhi kabut pekat. Di tempat lain, Sarinah berlutut di altar jalan batu hitam, menangis memanggil nama putrinya. Bagas yang masih hidup meski penuh luka mencoba bangkit. Kita tidak bisa membiarkannya hilang. Pasti ada cara untuk menyelamatkannya. Ki Jayanegara hanya bisa menunduk pasrah. Sekali seseorang masuk ke jalan batu hitam, mereka bukan lagi milik dunia ini. Namun Sarinah menatap kalung yang serupa di tangannya, kalung kembar yang pernah diberikan pada Ayu. Matanya berkilat. Tidak. Masih ada harapan. Aku akan menjemput anakku kembali, meski harus menghadapi iblis itu sendiri. Sementara itu, Ayu terus berlari di jalan sempit itu. Udara semakin dingin, napasnya beruap. Tiba-tiba, di depan, ia melihat Raden Surya sudah menunggunya, berdiri di tengah jalan dengan senyum yang lebih menyeramkan. Kau lihat, Ayu, katanya. Tidak peduli sejauh apa kau berlari, kau tetap kembali padaku. Jalan ini dibuat untukmu. Jalan ini adalah jalan pengantin iblis. Ayu berhenti, tubuhnya gemetar. Ia tahu Surya benar. Jalan ini bukan hanya fisik, melainkan takdir yang mengikat darahnya. Namun ia juga tahu, jika ia menyerah, ia akan kehilangan segalanya. Dengan sisa keberanian, Ayu mengangkat kalungnya. Aku tidak akan menyerah. Jika jalan ini dibuat untuk menjeratku, maka aku akan menghancurkannya. Surya tertawa panjang, suaranya menggema di seluruh kabut. Cobalah, pengantinku. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat, kutukan leluhurmu, atau keberanianmu. Dan di tengah jalan batu hitam yang semakin gelap, perburuan antara pengantin manusia dan mempelai iblis benar-benar dimulai. Kabut jalan batu hitam semakin pekat. Udara menusuk tulang, seperti ada ribuan jarum menancap di kulit setiap kali Ayu menarik napas. Tubuhnya sudah lelah, kakinya gemetar, namun ia tetap berdiri menghadapi Surya yang kini menunjukkan wujud aslinya sepenuhnya. Tubuh menjulang, kulit menghitam dengan retakan yang menyala bagai magma, sayap bayangan membentang luas menutupi jalan, dan dua tanduk berkilau merah di kepalanya. Takdir sudah ditentukan sejak darahmu mengalir, Ayu. Suara Surya berat, penuh gema. Kau adalah milik kami, milik para penguasa jalan terlarang. Terimalah ikrar ini, dan dunia akan berhenti menyiksamu. Kau akan menjadi pengantin abadi, ratu dari jalan batu hitam. Ayu menggenggam kalung pusaka erat-erat. Aku tidak mau menjadi budakmu. Aku manusia. Aku punya kehidupan, keluargaku, dan hatiku sendiri. Surya tertawa panjang. Tawa itu membuat batu-batu bergetar, pepohonan patah, dan kabut semakin menebal. Kau pikir manusia bisa menolak ikatan leluhur? Moyangmu membuat perjanjian dengan kami. Perempuan dari garis darahmu ditakdirkan menjadi pengantin. Ibunda leluhurmu dulu menerima. Kau hanyalah kelanjutan. Ayu terdiam. Kata-kata itu menghantamnya. Jadi kutukan ini bukan hanya kebetulan,
melainkan perjanjian purba yang diwariskan. Ia menutup mata, air mata jatuh di pipinya. Di altar, Sarinah dan Bagas masih berusaha mencari jalan. Sarinah menggenggam kalung kembar yang ia miliki. Ia menatap Ki Jayanegara dengan putus asa. Ki, adakah cara menembus jalan itu? Aku tidak peduli jika harus menyerahkan nyawaku. Ki Jayanegara menarik napas panjang. Ada, tapi risikonya besar. Jalan batu hitam terbuka bukan hanya karena Surya, tapi karena darah garis keturunanmu, Sarinah. Jika kau masuk ke dalam, kau juga akan terikat. Sarinah menggenggam kalungnya lebih erat. Kalau begitu aku akan ikut. Aku akan menjemput Ayu. Lebih baik aku binasa bersama anakku daripada menyerahkannya pada iblis. Bagas yang masih penuh luka mencoba bangkit. Aku ikut juga. Aku tidak akan membiarkan Ayu sendirian. Ki Jayanegara menutup mata. Baiklah. Tapi ingat, jalan batu hitam tidak menerima manusia biasa. Kau hanya bisa masuk dengan darahmu. Hanya pengantin dan keluarga pengantin. Sarinah meneteskan darahnya ke kalung. Cahaya samar muncul. Angin menderu. Jalan batu hitam yang semula tertutup kabut kembali membuka diri, menelan ketiganya. Sementara itu, di dalam jalan, Surya mulai mendekat pada Ayu. Lihatlah dirimu, bisiknya. Sendiri, ketakutan, tanpa arah. Aku bisa memberikanmu kekuatan. Kau tidak perlu lagi merasa lemah. Kau akan berkuasa bersama denganku. Ayu menatapnya, tubuhnya gemetar, namun matanya kini penuh perlawanan. Aku lebih memilih mati daripada menjadi pengantinmu. Surya tersenyum bengis. Ia merentangkan tangannya, dan kabut berubah menjadi ribuan wajah manusia yang menjerit, meratap, dan tertawa bersamaan. Inilah mereka yang menolak. Mereka kini bagian dari jalan. Kau ingin bergabung dengan mereka? Ayu hampir terjatuh ke tanah, ketakutan, ketika tiba-tiba cahaya terang muncul dari balik kabut. Sarinah, Bagas, dan Ki Jayanegara muncul, cahaya dari kalung Sarinah menembus kegelapan. Ayu, teriak Sarinah. Ayu terbelalak, tak percaya ibunya bisa masuk. Ibu? Bagas? Surya menggeram, sayap bayangannya mengepak hingga angin menderu. Tidak seharusnya kalian ada di sini. Ki Jayanegara mengangkat tongkatnya. Kutukan ini harus dihentikan, Surya. Kau sudah melanggar batas? Surya menoleh, matanya menyala. Batas? Akulah batas itu. Akulah penguasa jalan ini. Pertarungan pun dimulai. Bagas berlari, meski tubuhnya penuh luka, mencoba menebas Surya dengan keris yang ia bawa. Surya menepisnya dengan mudah, melemparkannya ke tanah. Sarinah menyalakan kalungnya, cahaya putih menyilaukan, membuat Surya meraung kesakitan. Namun ia menahan cahaya itu dengan kabut pekat. Kalung itu tidak akan bertahan lama, desis Surya. Ayu berlari ke arah ibunya. Sarinah meraih tangan putrinya, menggenggam erat. Nak, dengarkan aku. Kau tidak sendirian. Kita bisa melawan kutukan ini bersama-sama. Namun Surya tertawa. Kalian pikir cinta keluarga bisa mengalahkan perjanjian purba? Ikrar ini bukan sekadar perkataan, ini tertulis dengan darah leluhur kalian. Dari tanah, muncullah simbol kuno, lingkaran api yang melingkari Ayu. Api itu membentuk tanda pernikahan iblis, menjeratnya. Ayu menjerit, tubuhnya panas terbakar. Ayu! Bagas berusaha menerobos, tapi kabut menghalanginya. Surya mendekat, mengulurkan tangan. Terimalah ikrar ini, Ayu. Kau akan abadi bersamaku. Kau akan menjadi ratu dari dunia ini. Dan lelaki itu akan musnah di hadapanmu. Ayu menggigil, tubuhnya hampir menyerah. Tapi ketika ia menoleh, ia melihat mata ibunya penuh air mata, dan Bagas yang tetap berusaha bangkit meski tubuhnya berdarah. Hatinya tergetar. Aku bukan pengantinmu, Surya, katanya dengan suara bergetar tapi tegas. Aku hanya anak manusia yang memilih jalannya sendiri. Kalung di leher Ayu dan ibunya berkilau bersamaan. Cahaya keduanya menyatu, membentuk sinar suci yang menembus kabut. Surya meraung, tubuhnya retak semakin parah. Ini tidak mungkin.
Api lingkaran pernikahan itu mulai pudar, simbol purba di tanah hancur berderak. Namun Surya tidak menyerah. Ia mengangkat kedua tangannya, dan dari kabut muncul puluhan makhluk hitam, wajah mereka kosong, tubuh mereka kabur seperti bayangan. Mereka menyerbu Ayu dan keluarganya. Ki Jayanegara mengangkat tongkatnya, menciptakan benteng cahaya, menahan makhluk-makhluk itu. Cepat, Ayu, ini waktumu. Hancurkan ikrar itu. Ayu menutup mata, menggenggam kalung erat-erat, lalu berteriak sekuat tenaga. Cahaya dari kalung menyembur keluar, lebih terang dari sebelumnya, menyalakan seluruh jalan. Kabut menjerit. Surya meraung. Jalan batu hitam berguncang, batu-batu pecah, pepohonan hancur, dan langit retak. Namun di tengah cahaya itu, Surya masih berdiri, tubuhnya hancur tapi matanya tetap membara. Ayu, meski kau menolak ikrar ini, ingatlah satu hal, suaranya melemah, tapi penuh ancaman. Jalan batu hitam tidak pernah hilang. Selalu ada pengantin berikutnya. Tubuh Surya meledak menjadi kabut hitam, lalu lenyap. Cahaya perlahan mereda. Jalan batu hitam runtuh, dan Ayu bersama ibunya, Bagas, serta Ki Jayanegara terlempar kembali ke altar desa. Ayu terbaring lemas, air mata mengalir di wajahnya. Ia selamat. Tapi kata-kata terakhir Surya terus terngiang di telinganya. Kutukan mungkin bisa. Fajar menyingsing di desa itu, membawa cahaya pertama setelah malam panjang yang dipenuhi teror. Udara masih berbau asap dan tanah lembab, seolah bekas kabut jalan batu hitam masih enggan hilang. Burung-burung tidak berkicau. Angin yang biasanya membawa aroma sawah kini membawa hawa dingin, sunyi, dan ganjil. Ayu terbangun di dalam rumah besar Ki Jayanegara. Tubuhnya masih lemah, namun luka bakar di lengannya sudah mengering berkat ramuan yang dioleskan. Di sampingnya duduk Sarinah, menatap putrinya dengan mata sembab. Bagas tidur di sudut ruangan, wajahnya masih penuh goresan, tapi napasnya teratur. Ibu, suara Ayu serak. Sarinah segera menggenggam tangan anaknya. Syukurlah kau bangun, nak. Kau sudah melewati neraka itu. Ayu menatap ibunya dalam-dalam. Tapi, aku masih bisa mendengar suaranya. Surya, ia bilang jalan batu hitam tidak pernah hilang. Sarinah tercekat, bibirnya bergetar. Ia tahu kata-kata itu bukan sekadar ancaman kosong. Perjanjian leluhur mereka dengan iblis tidak bisa hilang begitu saja. Ki Jayanegara masuk ke ruangan, membawa tongkatnya. Kau benar, Ayu. Kutukan itu belum usai. Apa yang kau lakukan semalam hanya memutus ikrar pernikahanmu dengan Surya. Tapi jalan batu hitam akan selalu mencari darah dari keturunanmu. Ayu menegakkan tubuhnya, meski sakit. Jadi, anak-anak setelahku akan terikat juga? Ki Jayanegara mengangguk pelan. Jika tidak dihentikan di akar perjanjiannya, ya. Jalan itu akan terus terbuka, mencari pengantin baru, sampai akhir zaman. Suasana hening. Sarinah menggenggam tangan Ayu semakin erat, air matanya kembali jatuh. Aku tidak mau keturunanku jadi korban lagi. Cukup aku dan ibuku yang menanggung beban ini. Malam berikutnya, desa kembali diliputi kegelisahan. Banyak orang bermimpi buruk yang sama. Wajah Surya muncul dari kabut, memanggil nama mereka satu persatu. Anak-anak kecil menangis tanpa sebab, hewan-hewan ternak mati mendadak, dan sumur desa mengeluarkan air keruh berwarna hitam. Orang-orang mulai berbisik. Kutukan pengantin itu belum berakhir. Beberapa warga mendatangi rumah Ki Jayanegara. Mereka ketakutan. Ki, hentikan ini. Kami tidak sanggup lagi. Ki Jayanegara berdiri di serambi rumahnya, menatap mereka dengan wajah muram. Kutukan ini lebih tua dari desa kita. Ia bukan hanya masalah keluarga Sarinah. Ia masalah kita semua, karena jalan itu terbuka di tanah kita. Jika tidak dihentikan, semua keturunan kita bisa menjadi tumbalnya. Orang-orang terdiam, sebagian marah, sebagian ketakutan. Bagas berdiri, meski tubuhnya masih lemah. Kalau begitu kita harus mencari akar perjanjian itu. Tidak bisa hanya bersembunyi. Ayu menoleh padanya, hatinya bergetar. Bagas benar. Ia tidak bisa terus lari dari takdir. Beberapa hari kemudian, Ki Jayanegara mengajak Ayu, Sarinah,
dan Bagas ke hutan larangan di sebelah barat desa. Konon, di sana berdiri sebuah candi tua yang terkubur sebagian, peninggalan leluhur pertama yang membuat perjanjian dengan iblis Jalan Batu Hitam. Perjalanan mereka berat. Hutan itu tidak seperti hutan biasa. Pohon-pohonnya tinggi menjulang, daunnya lebat sehingga cahaya matahari nyaris tak bisa menembus. Suara-suara aneh terdengar dari kegelapan, seperti bisikan yang memanggil nama Ayu berulang-ulang. Setiap langkah terasa semakin berat, seakan tanah itu sendiri menolak kehadiran mereka. Bagas hampir terjatuh ke jurang kecil, namun Ayu menarik tangannya. "Kau baik-baik saja?" tanya Ayu. Bagas tersenyum lemah. "Aku baik selama kau ada di sini." Pipi Ayu memanas, tapi ia tidak sempat menjawab. Suara Ki Jayanegara memanggil dari depan. "Kita sudah sampai." Di hadapan mereka berdiri runtuhan sebuah candi batu. Pintu masuknya tertutup akar-akar pohon besar. Namun pahatan di dindingnya masih terlihat jelas. Gambar seorang perempuan yang menikah dengan sosok tinggi berwajah menyeramkan, di bawahnya tertulis aksara kuno yang samar. Sarinah terisak melihat relief itu. Itu pasti leluhurku." Ki Jayanegara mengangguk. "Disinilah ikrar itu dimulai. Perempuan leluhurmu menikah dengan Surya untuk menyelamatkan desanya dari bencana. Ia menjadi pengantin pertama Jalan Batu Hitam. Dan sejak saat itu, darah keturunannya terus terikat." Ayu merinding, menatap relief itu. Sosok perempuan di ukiran itu terlihat pasrah, tapi juga penuh luka. "Kalau begitu, bagaimana kita menghentikannya?" Ki Jayanegara mengetukkan tongkatnya ke tanah. "Hanya ada satu cara. Kalian harus menghancurkan akar perjanjian ini. Itu berarti menghancurkan ikrar di dalam candi ini. Tapi hati-hati. Jika kita gagal, Jalan Batu Hitam akan terbuka lebih lebar, dan bukan hanya kalian, tapi seluruh desa bisa terseret masuk." Ayu menelan ludah. Sarinah menggenggam tangannya erat-erat. Bagas menatapnya dengan mata penuh tekad. "Aku sudah melewati neraka sekali," kata Ayu dengan suara mantap. "Kalau memang ada cara menghentikan kutukan ini untuk selamanya, aku akan melakukannya. Aku tidak peduli meski harus masuk lagi ke dalam jalan itu." Cahaya senja jatuh di runtuhan candi, menyoroti wajah mereka. Mereka tidak tahu apa yang menunggu di dalam, tapi satu hal pasti, kutukan itu belum usai. Dan perjuangan mereka baru saja dimulai. Senja perlahan berganti malam, dan bayangan pekat mulai menelan runtuhan candi di hutan larangan itu. Udara di sekitar semakin dingin, seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang merayapi kulit mereka. Ki Jayanegara berdiri paling depan, menatap pintu candi yang masih tertutup akar besar, sementara Ayu, Sarinah, dan Bagas berdiri di belakangnya dengan perasaan bercampur antara takut dan nekat. "Di dalam sanalah akar perjanjian darah itu tersimpan," ujar Ki Jayanegara lirih. "Setiap leluhur yang menandatangani ikrar dengan Surya, melakukannya di hadapan altar suci di dalam candi ini." Bagas menelan ludah. "Kalau begitu kita harus menghancurkan altar itu?" Ki Jayanegara mengangguk pelan. "Benar. Tapi jangan salah paham. Altar itu bukan sekadar batu biasa. Ia adalah wadah yang mengikat roh Surya dengan darah leluhur Ayu. Jika kita hanya menghancurkan fisiknya tanpa memutus ikatan gaibnya, kutukan ini akan bangkit lebih kuat. Dan saat itu tidak ada yang bisa menghentikannya lagi." Ayu menatap akar besar yang menutupi pintu. Jantungnya berdetak kencang, tapi tekadnya bulat. "Aku siap. Apapun yang terjadi, aku tidak mau kutukan ini berlanjut." Dengan doa dan rapalan mantra kuno, Ki Jayanegara mengangkat tongkatnya dan mengetukkan ke tanah. Akar-akar yang melilit pintu candi mulai bergetar, berderit seperti tulang retak, lalu perlahan terurai. Dari dalam celah, keluar hawa panas bercampur bau anyir darah. Pintu gelap itu kini terbuka, menelan pandangan siapapun yang mencoba menatap lebih dalam. "Masuklah dengan hati yang teguh," pesan Ki Jayanegara. "Jangan sekalipun mendengar bisikan yang memanggil nama kalian. Itu adalah jerat Surya." Mereka bertiga masuk. Langkah mereka bergema di lorong candi yang panjang. Dinding-dindingnya dipenuhi pahatan wajah-wajah perempuan dengan mata kosong, seperti sedang menangis. Ayu merasa bulu kuduknya berdiri. Wajah-wajah itu seolah menatapnya, seolah mengenalnya. "Ini wajah leluhurmu,"
bisik Sarinah dengan suara serak. Mereka semua pengantin Jalan Batu Hitam. Ayu menggigil. Seakan setiap pahatan itu mengutuknya, menuntutnya untuk mengikuti takdir yang sama. Akhirnya mereka tiba di ruang utama candi. Di tengah ruangan berdiri sebuah altar batu hitam, penuh ukiran simbol asing yang berlumuran warna merah kering, seperti darah yang sudah mengeras selama ratusan tahun. Api kecil berkedip di sekelilingnya, meski tidak ada sumber yang jelas. Di atas altar itu, ada sebuah mangkuk batu besar. Di dalamnya masih tersisa cairan merah gelap yang mengeluarkan bau anyir menusuk. Bagas menutup hidungnya. Astaga, ini darah manusia. Ki Jayanegara menunduk dalam-dalam. Darah leluhur Ayu. Setiap generasi ada yang menyerahkan dirinya. Itulah harga perjanjian ini. Ayu menatap altar itu dengan marah sekaligus ngeri. Kalau begitu, disinilah tempat kutukan itu dimulai. Maka disinilah aku akan mengakhirinya. Ia melangkah maju, tapi tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dinding candi. Api yang tadi redup kini membesar. Dari bayangan, muncul sosok yang tak asing, Surya. Wajahnya masih sama tampan dan pucat, namun matanya kini merah membara. Tubuhnya menjulang lebih tinggi, dan bayangannya memenuhi seluruh ruangan. Kau datang juga, Ayu, suaranya bergema, seolah datang dari segala arah. Kau ingin menghancurkan ikrar yang mengikat kita? Kau pikir semudah itu? Ayu menggertakkan giginya. Aku tidak akan pernah menjadi pengantinmu, Surya. Tidak aku, tidak keturunanku. Surya tertawa, tawa panjang yang menusuk telinga. Kau bisa menolak. Tapi darahmu sudah dicatat di altar ini. Kau tidak bisa melarikan diri. Jalan Batu Hitam sudah memilihmu. Bagas maju, berdiri di samping Ayu. Kalau begitu, biarkan aku yang berdiri di hadapannya. Aku tidak akan membiarkan Ayu sendirian. Surya menoleh padanya, senyum sinis muncul di bibirnya. Ah, pemuda pemberani. Kau rela mati untuknya? Kau tahu, jika aku menghendaki, aku bisa menjadikanmu pengantin juga. Lelaki atau perempuan, darah tetaplah darah. Bagas memegang tangan Ayu erat-erat. Aku tidak peduli. Selama aku bersamanya, aku akan melawanmu. Ayu menatap Bagas, hatinya bergetar hebat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kekuatan yang lahir dari cinta, sesuatu yang bahkan kutukan tidak bisa hancurkan. Ki Jayanegara segera berdiri di hadapan altar, mengangkat tongkatnya. Cepat, Ayu, kau harus melakukan ini sendiri. Letakkan tanganmu di altar, tapi jangan biarkan Surya menarikmu masuk ke dalam darahnya. Ucapkan penolakanmu, dan biarkan ikatan itu runtuh. Ayu melangkah maju. Surya meraung marah, bayangannya melompat-lompat di dinding, membuat candi berguncang. Tidak, teriak Surya. Kau milikku. Darahmu adalah milikku. Ayu menutup telinganya, menekan tangannya ke altar batu. Cairan merah dalam mangkuk itu mendidih, meletup-letup. Suara jeritan perempuan-perempuan terdengar dari dinding, suara leluhur yang ikut menjerit bersama penderitaan mereka. Aku bukan milikmu. Ayu berteriak. Aku bukan pengantin iblis. Aku memilih hidupku sendiri, aku memilih cintaku sendiri, dan aku memilih menghentikan semua ini di sini. Demi diriku, demi ibuku, demi semua keturunan kami. Api di sekitar altar mendadak membesar. Surya menjerit marah, tubuhnya mulai terpecah-pecah, seperti bayangan yang dirobek cahaya. Candi berguncang hebat, atapnya mulai runtuh. Sarinah berlari menarik Ayu dari altar. Bagas menahan reruntuhan agar tidak menimpa mereka. Ki Jayanegara terus merapal mantra dengan suara lantang. Akhirnya, mangkuk darah di atas altar pecah berkeping-keping. Cairan merah di dalamnya meledak menjadi kabut hitam pekat, lalu lenyap bersama suara raungan panjang yang mengerikan. Ketika semuanya usai, ruangan itu hening. Api padam, Surya menghilang, dan hanya batu-batu berserakan yang tersisa. Ayu terduduk di lantai, kelelahan, napasnya tersengal. Bagas merangkulnya erat-erat, sementara Sarinah menangis lega. Ki Jayanegara menatap runtuhan altar dengan wajah muram. Perjanjian itu sudah runtuh, katanya lirih. Tapi harga yang kita bayar belum selesai. Ayu mengangkat wajahnya.
Apa maksudmu, Ki? Ki Jayanegara menatap dalam-dalam pada Ayu. Kutukan mungkin sudah terputus. Tapi Surya tidak akan pernah menghilang. Ia akan mencari cara untuk kembali. Dan saat ia kembali, kau yang pertama akan dicari. Ayu menunduk. Jantungnya kembali berdegup kencang. Di luar candi, suara angin malam berdesir, tapi bagi mereka, itu terdengar seperti bisikan. Bisikan yang berjanji, aku akan kembali, pengantin. Malam itu hutan larangan bagai mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang masuk. Di depan runtuhan candi, Ayu berdiri dengan jantung berdegup keras. Udara semakin pekat, seakan langit sendiri menolak kehadiran mereka. Awan hitam berarak, dan petir sesekali menyambar, menerangi relief pernikahan iblis yang terukir di dinding candi. Sarinah berdoa dengan suara lirih, tangannya gemetar saat menggenggam jimat peninggalan leluhur. Bagas berdiri di samping Ayu, memegang sebilah keris pusaka yang dipinjam dari Ki Jayanegara. Keris itu berkilau samar, seolah menyadari akan dipakai melawan sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia. Ki Jayanegara membuka gulungan lontar tua yang dibawanya. Suaranya berat, namun mantap. Di dalam candi ini, terdapat altar perjanjian. Leluhur pertama meneteskan darahnya di sana, mengikat ikrar dengan Surya. Jika altar itu dihancurkan, jalan antara dunia manusia dan jalan batu hitam bisa ditutup selamanya. Ayu menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, mari kita akhiri ini. Mereka masuk ke dalam candi melalui celah akar-akar pohon besar yang menjuntai seperti tirai. Di dalamnya, lorong batu basah dan berlumut menyambut, udara lembab bercampur dengan bau anyir darah lama. Api obor yang mereka bawa bergetar, seakan ketakutan. Semakin dalam mereka melangkah, bisikan terdengar dari segala arah. Suara itu lembut, penuh bujukan. Ayu, kembali padaku, kau adalah pengantin abadi. Ayu terhuyung, hampir terjatuh. Bagas segera meraih bahunya. Jangan dengarkan. Itu hanya ilusi. Tapi suara Surya semakin jelas. Bayangan wajahnya muncul di dinding-dinding basah. Matanya menyala merah, bibirnya menyeringai. Kau pikir bisa melawan ikatan ini, Ayu? Kau adalah milikku. Selamanya. Ayu menggertakkan gigi. Aku bukan milikmu. Mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan besar. Di tengahnya berdiri sebuah altar batu berlumur darah hitam yang sudah mengering, tapi masih berdenyut pelan, seolah hidup. Di sekelilingnya, patung-patung batu berbentuk setengah manusia setengah iblis berdiri membentuk lingkaran. Mata patung itu tampak mengikuti mereka. Ki Jayanegara segera membaca mantra dari lontar tua. Suaranya bergema, membuat patung-patung itu bergetar. Namun tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Dari altar, asap hitam keluar, membentuk tubuh Surya. Ia muncul dengan wujud lebih menyeramkan, wajahnya separuh manusia separuh iblis, tanduk menjulang, dan jubah hitam berkibar meski tidak ada angin. Beraninya kalian mencoba memutuskan ikatan ini, suaranya menggema, memenuhi ruangan. Sarinah jatuh berlutut, tubuhnya bergetar. Bagas maju, menghunus kerisnya. Kalau kau ingin Ayu, kau harus melewati aku dulu. Surya tertawa terbahak-bahak. Dengan sekali kibasan tangannya, Bagas terlempar ke dinding, darah segar mengalir dari bibirnya. Ayu menjerit, berlari ke arahnya. Bagas? Tapi Bagas masih bisa tersenyum, meski wajahnya pucat. Lakukan, Ayu, jangan berhenti, aku percaya padamu. Air mata Ayu menetes, namun ia bangkit. Ia menatap altar batu itu dengan mata penuh tekad. Suara Surya menggema lagi, mencoba mematahkan hatinya. Kalau kau menghancurkan altar ini, darah keturunanmu akan tetap jadi milikku. Tidak ada jalan keluar. Terimalah takdirmu, jadilah pengantinku. Kau akan abadi, Ayu. Kau tidak akan merasakan sakit lagi, tidak akan kehilangan siapapun lagi. Hanya kebersamaan kita, selamanya. Ayu terdiam sejenak, hatinya hampir goyah. Tapi ia teringat wajah ibunya, Bagas, dan seluruh desa yang menaruh harapan padanya. Ia menatap Surya dengan mata penuh keberanian. Tidak ada abadi dalam kegelapan. Aku memilih hidup, meski singkat, dan aku memilih kebebasan, bukan perbudakan. Dengan teriakan lantang,
Ayu merebut keris dari tangan Bagas yang tergeletak. Ia berlari ke altar, menancapkan keris itu tepat di tengahnya. Altar bergetar hebat. Suara retakan menggema, darah hitam muncrat ke segala arah. Surya menjerit marah, tubuhnya terbelah dua, tersedot kembali ke dalam pusaran asap hitam. Tidak, kau milikku, Ayu. Kau milikku. Suara itu memudar, hingga akhirnya hanya menyisakan hening. Candi itu runtuh perlahan, tapi mereka berhasil keluar sebelum semuanya tertimbun. Di luar, langit kembali cerah. Awan hitam lenyap, bintang-bintang muncul untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Udara terasa segar, burung-burung kembali berkicau. Ki Jayanegara menatap Ayu dengan wajah lega. Kau berhasil, Nak. Jalan batu hitam sudah ditutup. Kutukan itu berakhir di sini. Sarinah menangis, memeluk putrinya erat-erat. Syukurlah, akhirnya kau bebas. Bagas terhuyung, tapi masih mampu berdiri. Ia tersenyum pada Ayu. Kau luar biasa? Ayu. Ayu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu membantunya berdiri. Kita semua luar biasa, karena kita tidak menyerah. Sejak malam itu, desa kembali tenang. Tidak ada lagi bisikan dari kabut, tidak ada lagi pengantin yang hilang di jalan batu hitam. Ayu, Sarinah, dan Bagas menjadi saksi bahwa keberanian bisa memutus rantai kegelapan yang diwariskan turun-temurun. Dan meskipun luka masih tersisa, mereka tahu bahwa masa depan kini milik mereka, bukan milik iblis. Di bawah cahaya bulan, Ayu berdiri di tepi sawah, menatap langit malam yang cerah. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Selamat tinggal, jalan batu hitam, bisiknya. Dan malam itu, semua berakhir. Atau, setidaknya, itulah yang mereka yakini.